got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old thoughts to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Makena dengan NIM 2316 030149 dari kelas MDSE. Baiklah, saya akan membuat tugas video untuk ujian akhir semester mata kuliah statistik. Jadi, yang pertama kita akan melakukan uji chi-square. Di mana uji chi-square ini adalah uji hubungan jenis kelamin dan umur. Yang pertama-tama kita taruh kursor kita di nol sampel, lalu kita klik Ctrl A, lalu klik Ctrl C, lalu kita buka IBM kita, lalu kita pastikan di data view, kita ambil yang paling atas, lalu kita klik kanan, lalu kita ambil paste with variable names, lalu di jenis kelamin ini, yang jenis kelamin, yang perempuan kita ganti dengan angka 2, yang laki-laki kita ganti dengan angka 1, dan seterusnya, semua laki-laki ganti dengan angka 1, 1, 1, dan semua perempuan kita ganti dengan angka 2. 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2. Setelah itu kita ambil variabel view, lalu kita lihat di values, lalu yang jenis kelamin yaitu yang non kedua, berarti yang kedua kita klik, lalu kita ambil titik 3 ini, kita klik, jadi di value ini kita tulis angka 1, sedangkan di labelnya kita ketik pria, lalu kita add-kan, sedangkan yang kedua kita klik angka 2, lalu di labelnya kita ketik wanita, lalu kita add-kan, lalu kita klik OK. Setelah itu kita ambil data view, lalu kita cek di mana jenis kelamin dan umur di sini kan sama-sama nominal. Ini udah nampak tuhnya. Jadi jenis kelamin dan umur kan sama-sama nominal, lalu kita lihat di sini, di mana nominal itu kan berarti jenis variabel kategorik, berarti nominal berarti kategorik sama-sama dengan kategorik, yaitu jadi kita menggunakan non-parametric chi-square. Lalu kita kembali ke IBM tadi. Lalu kita lakukan uji analisisnya, yaitu yang pertama kita klik analyze, lalu kita klik descriptive statistic, lalu kita ambil cross tab. Jadi row di sini artinya independen, yang dimana artinya independen ini mempengaruhi, sedangkan kolom yaitu artinya dependen, berarti kolom ini dipengaruhi. Jadi untuk jenis kelamin ini kita pindahkan ke kolom, di mana artinya jenis kelamin itu dipengaruhi, sedangkan umur kita pindahkan ke row, berarti umur ini mempengaruhi. Selanjutnya kita ambil exact, lalu kita continue, lalu kita ambil statistik, lalu kita centang chi-square-nya, lalu kita klik continue, lalu kita ambil cell, lalu kita expected, lalu kita centang expected, lalu kita continue, lalu kita OK-kan. Di sini terlihat hasil chi-square testnya, di mana hasilnya itu 0,00, yang artinya lebih kecil dari 0,005. Di mana jika hasil chi-square testnya lebih kecil,
dari 0,005 berarti umur dan jenis kelamin ini saling berhubungan. Sedangkan jika hasilnya lebih besar dari 0,005 berarti umur dan jenis kelamin ini tidak ada hubungan timbal baliknya. Baiklah, yang kedua yaitu kita akan menguji korelasi kinerja dengan motivasi. Jadi kan kinerja dengan motivasi ini data kita berarti sama-sama numerik. Yang artinya kita lihat di sini, jika sama-sama numerik berarti kita akan menggunakan jika sama-sama numerik berarti kita akan menggunakan korelasi Spearman jika datanya tidak normal. Dan jika normal berarti kita menggunakan korelasi Pearson. Nah, untuk itu, untuk menentukan data kita ini normal atau tidaknya, maka kita perlu melakukan, kita buka IBM kita lagi. Untuk mengujinya itu, kita buka analyze, lalu kita buka deskriptif tadi, lalu kita buka explore, lalu di dependent ini, di dependent leads yang kita isi, berarti kita pindahkan yang ini, motivasi, kita shift ke bawah, shift-kan ke bawah, lalu kita pindahkan ke dependent leads. Setelah itu kita lihat di statistik, lalu kita continue, kita pastikan deskriptifnya telah dicentang, lalu kita continue, lalu kita lihat plots, lalu kita pastikan normality-nya dicentang, ini juga deskriptif statement-nya juga dicentang, lalu kita continue, baru kita oke kan. Jadi kita lihat test of normality-nya. Jadi Shapiro wheel ini digunakan untuk data yang 30. Sedangkan Kolmogorov-Smirnov ini digunakan untuk data yang 100. Jadi data kita ini ada 30. Berarti kita menggunakan data Shapiro wheel ini. Ini kita lihat kan 0,00. Di mana motivasi 0,00 sedangkan kinerja dengan 0,0. Berarti data kita ini jika kecil dari 0,005 berarti data kita tidak normal. Berarti ini kan kecil dari 0,005. Berarti data kita tidak normal. Yang artinya di mana jika data kita tidak normal ini berarti kita menggunakan korelasi Spearman. Nah, jadi caranya untuk melakukan korelasi Spearman ini, kita buka tadi IBM kita lagi, lalu kita buka analyze, lalu kita ambil correlate, lalu brevet, lalu kita ambil yang motivasi, kan kita menguji motivasi sama dengan kinerja, lalu kita shift aja panah ke bawah, lalu kita pindahkan ke samping, lalu jadi kan karena data kita tidak normal tadi, berarti kita menggunakan korelasi Spearman. Yang artinya ini tidak kita centang yang person. Yang person itu digunakan ketika data kita normal, sedangkan data kita kan tidak normal. Jadi kita menggunakan data Spearman. Lalu Spearman yang kita centang, lalu kita pastikan ini udah dicentang juga, lalu kita oke-kan. Nah, di sini kita lihat correlation-nya 0,927. Kita lihat korelasi di Google.
di sebentar terhapus guys. Jadi kan hasilnya itu motivasi dan kinerja, di mana kinerja ini hasilnya 0,927. Kita lihat dari correlation-nya. Jadi kita lihat di interval koefisiennya, di mana jika berkisaran di angka 0,91 sampai 0,9 berarti dia sangat kuat. Berarti kan 0,927 berarti berada di sini. Berarti data kita ini sangat kuat. Jika kan data kita tuh 0,927 berarti berada di sini, berarti hampir dekat dengan 1. Yang artinya korelasi kita mendekati 1, yang artinya hampir sempurna. Kan di sini udah terlihat nih 0,927. Berarti jika hampir sempurna itu berarti hubungan motivasi kinerja kita sangat positif. Berarti hubungannya baik. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan korelasi kinerja dengan disiplin. Pertama, kita akan kembali ke IBM lagi. Jadi, di sini kita akan menguji kinerja dan disiplin, di mana kinerja dan disiplin ini datanya sama-sama numerik. Nah, jadi kita lihat di sini, jika sama-sama numerik, berarti kita akan melakukan ujinya dengan korelasi Pearson atau Spearman. Tapi untuk itu kita perlu tahu apakah datanya normal atau tidak. Kalau normal, dia memakai korelasi Pearson. Kalau tidak normal, dia memakai korelasi Spearman. Jadi, untuk mengetahui itu, maka kita perlu melakukan uji terlebih dahulu. Yang pertama, kita klik Analyze, lalu Descriptive Statistik, lalu ke Explore. Lalu, kita ganti yang motivasi tadi dengan disiplin. Kita pindahkan yang disiplin ke samping. Lalu kita klik statistiknya. Lalu kita continue. Lalu kita klik plot. Lalu kita centang yang normality sudah. Lalu kita continue. Baru kita oke-kan. Lalu kita lihat hasil test of normality-nya. Tadi kan data kita kan ya kita menggunakan data Shapiro-Wilk yang artinya data kita tuh yang 30. Dimana kalau yang Kolmogorov-Smirnov kalau data kita 100. Jadi kita lihat yang hasil kinerja dan disiplin berarti di sana ada 0,000. Di mana jika 0,00 ini berarti data kita tidak normal karena dia lebih kecil dari 0,005. Maka dari itu kita menggunakan korelasi Spearman. Untuk melakukan pengujian dengan data korelasi Spearman ini, kita klik Analyze, lalu kita klik Correlate, lalu Abbreviate, lalu kita ganti motivasi dengan disiplin. Kita pindahkan disiplin ke kanan, lalu kita centang Spearman, lalu kita oke-kan. Di sini kan data disiplin kita yaitu 0,085. Di mana kalau di eratan korelasi 0,085 itu 0,085 itu berarti dia berada di sini ya. Di 0,71 sampai ke 0,90. Berarti keeratannya kuat.
berarti keeratannya kuat, di mana artinya kinerja dan disiplin ini punya hubungan yang kuat. Dah, begitu aja ya. Baiklah, yaitu kita akan melakukan yang terakhir atau yang keempat, yaitu korelasi kinerja dengan etika kerja. Pertama-tama kita kembali ke ini, ke apa namanya, ke IBM. Lalu kita lihat kinerja dan etika kerja. Berarti kan datanya sama-sama numerik. Lalu kan tadi di sini jika sama-sama numerik, berarti terlebih dahulu kita harus menentukan datanya normal atau tidak normal agar bisa kita dapat menentukan menggunakan korelasi person atau korelasi Spearman. Nah, maka dari itu untuk menentukan datanya normal atau tidak normal, kita lakukan seperti tadi lagi, yaitu kita klik analyze, lalu kita klik descriptive statistik, lalu kita klik explore, lalu kita ganti yang disiplin dengan kerja, dengan etika kerja, maaf, dengan etika kerja kita pindahkan ke samping, lalu kita klik statistik, lalu kita klik continue, lalu kita klik plot, lalu kita centang yang normality ini, pastikan dicentang, lalu kita klik continue, lalu kita oke kan. Kita tunggu. Nah, kita lihat test of normality-nya. Di sini kan terlihat tuh. Kita kan hanya melihat data Shapiro-Wilk-nya, di mana kinerja dan etika kerja, kinerjanya 0,000 dan etika kerjanya 0,378. Di mana artinya yang kinerja berarti lebih kecil dari 0,005, sedangkan etika kerja dia lebih besar dari 0,37 lebih besar dari 0,005. Jika masih ada salah satu yang 0,000, berarti kita tetap menggunakan, berarti kan tidak normal, berarti kita tetap menggunakan korelasi Spearman ini. Maka dari itu, untuk menggunakan korelasi Spearman ini, kita lakukan yang pertama, kita ambil analyze, lalu kita klik correlate, lalu verified, lalu kita ganti disiplin dengan etika kerja. Kita pindahkan etika kerja ke samping, lalu kita klik Spearman, kita pastikan Spearman ada dicentang, lalu kita klik OK. Lalu kita lihat hasil hasil correlation-nya. Jadi di kinerja dan etika kerja, di mana di etika kerja ini terdapat min 175. Yang artinya di mana kan jika keeratan korelasi berarti kan dia min, berarti dia berada di berarti dia sangat lemah karena dia min. Berarti hubungan antara kinerja dengan etika kerja ini sangat lemah. Baiklah, sekian hasil hasil yang saya jabarkan dari keempat uji coba tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai.